Coba. Apa yang mana? Sudah ada yang masuk. Ya. Oh, ini yang mana? Sudah bisa dimulai, sudah berapa? Cetak Bu. Itu ya Bu, Pak, dikasih nama anaknya dulu ya, nanti kan kelihatan yang udah gabung siapa, yang belum siapa. Faiz, Zian, oke, Ilham. Siapa lagi nih? Pak, sudah tadi ya, Zian, Ilham. Jangan itu dulu ya Pak, Bu, jangan video call dulu, ini buat live soalnya. Langsung gabung aja, nggak usah video, nanti kasihan yang lain. Ayahnya siapa tadi ya? Lul.37 online aja, nggak usah video call dulu, kita live aja. Iya Pak Indra, ini Bu Indra mau live dulu, bentar ya. Oke, kita mulai. Terima kasih untuk yang sudah gabung. Kita mulai saja online kelas. Ya Salwa, selamat bergabung di pembelajaran kali ini. Bentar. Aduh, apa lagi? Akun gimana tadi ya? Ya, Faris Fauzi, Rizky Irawan. Tulisannya kok kebalik Bu? Bu, tulisannya kok kebalik? Di atas bisa nggak? Oh gitu, oke. Balik aja ya. Kena dipakai. Udah. Ya. Ini nggak kebalik loh. Pakai itu nggak kebalik loh tulisannya. Iya, kamera itu kan kebalik. Enggak. Iya, kamera biasa. Nah, gitu. Untuk Lul.37. Nah, udah gabung. Bagus, good. Oke. Kita mulai saja. Kemarin sudah Bu Indra terangkan, yaitu nilai tempat dan huruf kapital. Satuan. Kok satuan? Nilai. Pakai kapital dulu deh. Gak kelihatan. Nah, nilai tempat dan nilai bilangan. Ya. Nah, kemarin nilai tempat adalah sebuah angka itu menempati apa? Misal, contoh, kita ulas lagi ya. Nah, misal Bu Indra punya angka seperti ini. Kita lihat dari yang paling belakang. Angka 6 ini disebut sebagai satuan. Angka 5 puluhan. Angka 2 ratusan.
dan angka 3 sebagai ribuan. Nah, ini yang disebut sebagai nilai tempat. Paham sampai sini ya? Indra hanya mengulang yang kemarin, sudah ada di video. Ya, Galih, Afsin sudah gabung. Akun Yulfitrianai mohon ditulis tuh orang tuanya siapa, nama anaknya. Kemudian Heri Purwanto 451 is 3i underscore Kiki, ditulis nama anaknya ya Pak Bu, nanti biar kelihatan yang sudah absen siapa saja. Nah, sampai sini paham ya? Kemudian lanjut nilai bilangan. Nah, ini agak susah. Biasanya banyak yang salah. Nah, misalnya untuk nilai bilangan, oke. Nah, contoh Bu Indra punya angka 1235. Nah, kalau kemarin anak-anak ingat yang materi nama bilangan dan lambang bilangan itu sebenarnya sama, 1235. Ini sesuai penyebutannya 1000. Angka 1 di sini mempunyai nilai 1000 ya. Kemudian ini angka 200, berarti angka 2 ini memiliki nilai 200. Kemudian ini 30. Nah, disebutnya 30, maka angka 3 di sini nilainya adalah 30. Kemudian ini disebutnya 5 karena dia menempati nilai tempat satuan sehingga dia tidak memiliki. Kalau puluh itu berarti untuk memudahkan, puluh nolnya 1, ratus nolnya 2, dan 1000 nolnya 3. Nah, ini yang disebut nilai. Paham sampai sini ya? Nah, misalnya sampai sini. Terus kemudian lanjut. Nilai bilangan, masih nilai bilangan. Misal Bu Indra di sini mempunyai angka 5. Misal Bu Indra memiliki pertanyaan, angka 3 nilainya berapa? Jawabannya juga sama 3. Kok bisa Bu? Karena angka 3 di sini merupakan satuan. Dia tidak memiliki 0. Kemudian, kalau Bu Indra tanya, angka 4 nilainya berapa? Nah, kira-kira berapa angka 4 di sini nilainya? Ya, 4000. Jadi bedanya nilai bilangan dan nilai tempat itu adalah kalau nilai bilangan itu angkanya ditulis, ya. Ada kalau 1000 ya berarti nolnya 3, 100 nolnya 2, 10 nolnya 1.
Nah, kalau nilai tempat itu ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Seperti itu, ya. Jadi sebenarnya nilai tempat dan nilai bilangan itu adalah materi yang mudah. Kemudian lanjut. Bagaimana kalau Bu Indra memiliki angka seperti ini? Terus Bu Indra memiliki pertanyaan. 0 di sini itu dia merupakan nilai tempat ratusan, tetapi nilainya 0. Bu, uang 0 kok ditulis? Ya, 0 kalau bilangan bulat seperti ini memang harus ditulis walaupun di tengah. Walaupun ini bacanya 3028. Dari nyebutnya saja sudah tidak ada ratus. Kenapa? Karena ratusannya adalah 0. Ya? Sampai sini paham ya? Paham, oke. Lagi. Kemudian ini. Tadi yang sudah gabung coba tadi yang udah gabung ada siapa tadi? Faizullah sudah gabung. Coba Bu Indra tanya, nanti diketik langsung di komen ya, Faiz ya. Faiz masih gabung. Masih, iya, Faiz. Coba Faiz. Angka 7 nilainya berapa? Nah, ya Faiz, silahkan di komen. Bu Indra tunggu. Angka 7 nilainya berapa? Ya, betul. Faizullah menjawab 70, betul. Angka 7 nilainya 70. Ya, karena ia menempati nilai tempat apa? Puluhan. Puluhan memiliki 0, 1. Selain Faiz, yang lain paham ya? Lanjut. Tadi ada lagi siapa tadi ya? Komennya liatin siapa aja nama anaknya. Yang di komen. Enggak yang di komen. Ada kok. Iya, salah satu sebetulnya. Iki. Siapa? Dendra Rizky. Ya, Dendra, coba. Dendra, jika Bu Indra mempunyai angka yang mempunyai angka 5, nilainya berapa? Dendra, coba. Dendra, angka 5 nilainya berapa? Dendra masih ada kah? Dendra. Asin Farihan. Apa? Dendra, lu. Nilainya berapa? Angka 5. Ya, betul? 500. Ya, nilainya adalah 500. Yang lain paham? Selain tadi Dendra dengan Faiz? Oke.
Kita lanjut ya. Kemudian coba kalian kalau buku paketnya diambil atau sudah ada di dekat kalian yang halaman 30. Halaman 30 yang atas. Baru ambil. Oke, enggak apa-apa, diambil dulu, tak tunggu. Sepedolku ikutin tali, Mbak. Maksud caranya Bu, lewat apa? Kalau mau tanya chat lewat WA. Instagram. Ya, download Instagram dulu. Oke. Udah, ya. Sudah diambil bukunya ya. Nah, di situ ada kotak-kotak warna pink, biru, dan kuning. Ada yang besar, ada yang seperti hanya ada satu lembar, dan ada juga yang lurus kecil-kecil panjang. Kalau bentuknya balok seperti ini, itu kotak-kotak ya. Nah, itu kalau dihitung, yang kotak pink yang bagian depan, itu coba dihitung. Itu mendatar ada 10 kotak kecil, menurun juga ada 10 kotak kecil, kemudian yang miring itu juga ada 10 kotak kecil. Yang gambar pink itu. Bu, buku apa, Bu? Buku tema 1. Afif, buku tema 1. Bukunya yang begini. Kemarin sudah saya bagi semua, sudah menerima semua. Nah, coba kalau dihitung mendatarnya 10, menurunnya 10, pada satu lembar saja itu ada 100 kotak kecil. Nah, dikali ini 10 lagi. Jadi, untuk kotak besar, satu kotak besar seperti ini, itu nilainya 1000. Nilainya 1000. Ya. Jika dihitung sebenarnya kotak-kotak itu juga jumlahnya 1000. Kalau yang berbentuk balok. Nah, kalau besok ada soal, misal untuk PTS atau PAS, ada soal yang kotaknya bentuknya balok. Tulisannya kok nggak begitu jelas. Spidolnya habis. Ya, nanti ambil. Untuk yang balok ini 1000. Ya. Nah, untuk yang kotak berwarna biru, nah, kotak besar berwarna biru, yang seperti ini, itu nilainya 100. Kalau satu loh ya. Kalau misal kotak ini ada beberapa, misal ada 3 atau 4, ya disesuaikan.
Kalau misal kotaknya ada 3, berarti 300. Afif Afan. Aswin. Aku saya pakai cuma buat download WA. Sampai sini paham ya? Kemudian ada lagi yang kotaknya kecil panjang. Nah, kotak seperti ini. Kotak seperti ini nilainya 10. Itu dari mana, Bu? Dari 1000 dipotong 1 lembar saja, itu jadinya 100. Nah, 100 dipotong 1 saja ini jadinya 10. Kemudian kalau dari yang 10 kotak-kotak ini dipotong lagi, hasilnya 1 kotak saja. Sampai sini paham? Nah, coba kalau di kotak itu, kotak yang pink itu kan bacanya 1250. Itu terdiri dari 1 kotak besar, 2 kotak yang persegi ini, dan 5 yang berbentuk persegi panjang seperti tangga. Nah, maka disebut sebagai 1250. Itu yang di halaman 30 yang bagian atas. Oke, lanjut. Untuk yang halaman 30 yang coba menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Nomor 1, 2, dan 3 silahkan diisi. Ditulis bisa ditulis di buku tulis kalian. Sudah? Nomor 1, 2, dan 3. Itu nomor 1. Nomor 1, 4750 itu dibaca berapa? Itu merupakan bentuk nama bilangan. Berarti nomor 1 kalian menulis nama bilangan dan mencari nilai tempatnya. Yang menempati ribuan tuh angka berapa? Yang menempati ratusan angka berapa? Puluhan tuh angka berapa? Dan satuannya berapa? Hitung ya. Saya tunggu komen-komennya. Siap. Kita pakai tin.
Sudah ya? Nomor 1, 2, 3 sudah. Sudah follow, sulit masuknya. Nah, kalau sudah, sekarang Bu Indra lanjutkan. Oh belum, oke. Oh nggak terasa, udah 30 menit. Ya ini untuk videonya mungkin saya coba berbagai alternatif. Saya mencoba pakai, kalau di YouTube kalau pakai editing jujur saya yang kesusahan karena saya juga amatir kalau soal editing, bahkan nggak bisa. Kemudian kalau pakai Zoom sebenarnya bisa, cuman filenya itu besar, berat, nanti membuat HP lemot atau gimana. Live YouTube belum bisa karena ada suatu hal. Kemudian kalau Instagram mungkin agak lebih ringan. Kalau live-nya live Zoom sepertinya susah. Nomor 1 Faiz, ribuan, 4.000, ya betul. Faiz nomor 1 betul. Nomor 2 dan 3. Yang lain Salwa, Milen, tadi ada Aska, kemudian ada apa tadi ya? Dan yang lain. Oh ya, nanti yang di Instagram, yang di WA untuk plotting rumah, saya masih 2 anak lagi. Mohon yang tahu nanti bisa tolong mengisikan. Faris Fauzi 345 1 ya. Nah, kemudian yang kotak-kotak bawahnya. Oke, untuk tugasnya lanjut sebentar ya. Kita tak nerangin dulu. Masih ada beberapa. Mungkin ini kita pembelajaran cuma 1 jam saja. Lanjut. Nah, misal Bu Indra mempunyai angka ini dibaca 1250. Nah, kemudian Bu Indra punya angka lagi misalnya seperti ini, dibaca 3.000. Kemudian kalau misal Bu Indra ingin menjumlahkan keduanya, bagaimana? Kita jumlahkan saja. Untuk penempatannya, urut satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan pun juga dengan ratusan. Begitu pula ribuan, harus urut. Untuk angka di sini Bu Indra yang paling belakang itu satuan. Nah, jadi mengurutkannya dari belakang. Begitu, paham ya? Ya. Mulai dijumlahkan. 0 tambah 0, 0. Ya. 5 tambah 0, 5. 2 tambah 0, 2. 1 tambah 3, 4. Untuk kelas 3, besok kalau mungkin ada kunjungan guru ke tempat siswa, controlling belajar, kalau misalkan ada yang masih menggunakan tangan,
menghitung penjumlahan masih menggunakan tangan, mari kita belajarnya lebih lama, ya. Jadi untuk kelas 3 sudah tidak boleh menghitung menggunakan tangan. Paham nggak? Masa 3 tambah 5 harus begini, 3 tambah 5. Udah bukan kelas 3 itu. Tak kembalikan ke kelas 1 bisa-bisa. Ya, harus bisa belajar. Ya. Jadi ini di rumah tidak main terus. Ada kalanya belajar. Paham ya? Kemudian, Bu Indra punya contoh yang kedua. Rp3.000 ditambah 500. Seperti ini, jika disusun ke bawah, apakah nulisnya begini? Tidak. Bukan begini. Tetapi diurutkan dari satuan. Ya. Satuannya berapa? 0. Sini. 0 juga. Kemudian 5. Bu, lihat 3 bawahnya enggak ada. Tidak. Karena ini ribuan dan ini ratusan. Jadi berbeda. Kemudian kita jumlahkan. 0, 0, 5, dan 3. Jadi hasilnya adalah 3.500. Sampai sini paham? Bisa? Oke. Lanjut. Nah, untuk buku paket halaman 44 itu dikerjakan di buku bersama yang tadi halaman 30 tadi. Tugasnya sudah ada 2, halaman 30 dan 44. Nah, itu ditulis di buku. Untuk hari Kamis, data saat ngambil LKS itu sudah datang. Saat ngambil LKS bisa dibawa tugasnya, ya, sekalian Bu Indra nilai. Sampai sini bisa? Nah, coba halaman 48 kalau sudah. Halaman 44 mengerjakannya nanti saja setelah live ini berakhir. Kemudian yang halaman 48 gambar ikan. Nah, di situ ada 6 soal. Mari kita kerjakan bersama-sama. Yang nomor 1 itu yang ada di dekat kepala. Urutannya dekat kepala, kemudian yang tengah, depan ekor, kemudian sirip atas, sirip bawah. Jadi ini nomor 1. Kelihatan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, ini yang ini, 4, 5, 6. Ya, paham ya? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Paham? Oke. Yuk. Kita bersama-sama, isi bersama-sama. Tadi nomor 1. Coba. Tadi absin ada ya, absin? Yang nomor 1 4.000 ditambah 900. Absin, coba nomor 1 sin, absin. Silakan. Bu, saya sobek setengah. Apanya yang disobek? Paham, bisa.
Absin? Silakan dikerjakan. Paham, Cikgu. Oke, tulisannya kurang jelas, sudah. Oke. Bisa, Bu, saya sobek setengah. Apanya yang sobek? Bu, tugas yang lewat YouTube dikumpulkan juga. Iya, semua tugas nanti saya nilai hari Kamis. Sekalian ngambil LKS. Sekalian saya nilai semua tugasnya. Oh iya, sejelek apapun tulisan anak, tetap anak sendiri yang nulis ya Pak, Bu. Jangan dituliskan, biar saya tahu tulisan asli anak yang seperti apa, ya. Supaya nanti yang saya nilai itu benar-benar pekerjaan anak, bukan pekerjaan orang tuanya, seperti itu, ya. Absin, halo, masih adakah? Buku paket. Iya betul, sudah absin 4.900. Ya, betul. Kemudian yang nomor 2. 3.100 ditambah 2.500. Silakan Milenia dikerjakan. Milenia komen, silakan. Kemudian yang nomor 3, Galih. Coba Galih. Milan nomor 2, Galih nomor 3. Nomor 4-nya tadi siapa saja? Sebentar. Hilal, coba yang nomor 4 Hilal. Nomor 5 Zian. Tadi Milan. Galih. Ini Zian. Coba. Masih saya tunggu. Ya, Milan. Betul? Kemudian Galih. Nomor 5 belum, Nang. Baru nomor 4 dulu. Oke, nomor 5 udah terlanjur dijawab Faiz. Betul? Galih? Ya? Zian, sekarang nomor 4. Komen. Hilal nggak jadi, Bu. Hilal yang nomor 6 saja. Hilal nomor 6. Yang 700 tambah 700. Ini tadi Faiz sudah. Ini Hilal. Hilal nomor 6. Sudah ada? Zian jawabannya 7.500. Maksudnya 7 titik gitu kali. Hah? Kok 7.500? Apanya? Ditambah. Zian. Ya. Kemudian Hilal. Hilal belum.
Udah paham ya berarti ya? Oke. Kemudian sekarang materinya Bu Indra lanjutkan. Masih ada waktu 15 menit atau 20 menit. Nggak terasa ya belajar 1 jam lewat live. Nggak terasa capek. Kalau belajar sendiri mungkin sudah capek, ngantuk, dan teman-temannya. Oke, lanjut sekarang. Nah, kemarin waktu video pertama Bu Indra menyampaikan ciri-ciri makhluk hidup itu salah satunya ia memerlukan apa? Makan dan minum. Oke. Nah, kalau waktu normal atau sedang tidak berpuasa, kira-kira berapa kali sehari kita makan? Kalau normal kita setidaknya makan 3 kali sehari. Kemudian minumnya Bu, minumnya masa 3 kali tidak? Minumnya itu kalau bisa itu adalah minimal 1 liter. Minimal, paling sedikit sehari itu harus 1 liter air. Nggak boleh kurang, jadi bisa dehidrasi atau lemes. Oke, ya sampai sini. Kemudian kira-kira apakah yang dilakukan sebelum makan? Sebelum makan tuh pasti ada aturannya. Misal, drama seperti ini, aturan di rumahku. Yang pertama itu untuk makan atau sebelum makan. Apa saja aturan yang kita taati atau kita lakukan sebelum makan? Yang pertama adalah mencuci tangan. Pada masa sekarang ini, pada masa pandemi ini, kita kan diharuskan sesering mungkin cuci tangan pakai sabun. Nah sekarang Bu Indra tanya, sudahkah kalian mencuci tangan dengan sabun? Sebelum makan, apakah juga mencuci tangan dengan sabun? Atau hanya dikucur air begitu saja? Bu, selak lapar. Oke, tapi lebih baik kalau tetap pakai sabun. Supaya apa? Kuman-kuman atau bakteri yang ada di tangan kita itu bisa bersih atau hilang. Ya. Yang pertama ini, pasti mencuci tangan dulu. Yang kedua, apa kira-kira? Mengambil sendiri makanan kita. Mengambil makanan sendiri. Nah, sudah kelas 3 loh ya. Masa makan masih diambil ke? Aku kalau ndak diambil ke ndak mau makan. Kalau Bu Indra jadi orang tuanya, halo sulah mbok ben. Nah, ya. Sudah kelas 3, sudah besar. Harus bisa mengambil makanan sendiri yang sesuai dengan porsi kita. Misalnya makan 1 centong saja sudah kenyang, lah kok ndadak ngambil 2 centong? Kalau membuang kan eman, ya mubazir, ambil secukupnya. Selain mengambil makanan sendiri, kita juga sudah makan sendiri, sudah tidak disuapi. Nah, sudah besar kok masih disuapi. Nah, kan lucu. Kok masa iri mbak adike? Kan enggak mungkin. Kan sudah jadi kakak. Kemudian, aturan yang ketiga. Berdoa. Nah, kita
kita juga harus berdoa. Ini penting. Sebelum atau sesudah melakukan aktivitas, hendaknya kita berdoa. Supaya apa? Supaya berkah. Setannya tidak mendekat. Kalau makan saja enggan berdoa, makan saja yang sudah diberi nikmat Tuhan saja malas berdoa, apalagi nanti yang lain. Misal kalian mau main malah tidak berdoa, walaupun berdoanya hanya Bismillahirrahmanirrahim, tetap juga harus berdoa supaya kita selamat, dilindungi oleh Tuhan. Begitu. Sampai sini paham ya? Paham. Ini adalah aturan-aturan yang harus kita lakukan sebelum makan. Bu, kenapa kita harus makan 3 kali sehari, Bu? Kok enggak 1 kali saja? Biar hemat. Kok enggak 5 kali? Biar kenyang sekalian. 3 kali itu untuk kesehatan tubuh kita. Jadi makanan yang sudah masuk ke tubuh itu hancurnya itu selama 8 jam. Itulah kenapa kita dianjurkan makan 3 kali sehari. Ya. Makanan yang masuk hingga dikeluarkan itu memerlukan waktu 8 jam. Lah coba kita hitung, sehari 24 jam. Dibagi 8 hasilnya adalah 3. Maka kita sehari makan 3 kali. Bu, aku lapar lagi yuk Bu, makan 4 atau 5 kali gitu boleh Bu? Ya kalau bisa jangan 3 kali saja. Atau nanti sambil makan buah. Kalau lapar makan buah, itu justru lebih sehat. Sampai sini paham? Oke, lanjut. Kalau setelah makan, aturan saat kita makan. Ini kan sebelum. Kalau saat kita makan, kira-kira aturannya apa saja? Aturan saat makan yang pertama, memakai tangan kanan. Menggunakan. Yang kedua, apa? Tidak sambil bicara. Sangat berbahaya ini. Kalau makan sambil bicara, itu kita bisa tersedak. Basa Jawane keselak. Nah, itu makanan kita bisa masuk ke paru-paru. Padahal paru-paru kita untuk bernafas. Ya, nek kelebon makanan, salurannya nek kebunton bisa berbahaya. Yang ketiga, menghabiskan. Loh. Kalau makan, apalagi tadi sudah mengambil sendiri, itu harus dihabiskan. Kalau tidak dihabiskan mubazir, eman-eman. Lanjut, yang keempat, aturan saat makan. Ada lagi? Mengambil dari tepi. Jadi kalau makan itu jangan langsung ngambil yang tengah. Urut dari tepi dulu ke tengah, nanti dihabiskan. Tapi bukan berarti dari tepi piringnya diubeng ke, tidak. Maksudnya dari tepi ya satu sisi saja. Terus nanti dihabiskan seperti itu. Ini adalah aturan kita saat makan. Nah, pertanyaannya, apakah anak-anak sudah melakukan aturan saat makan ini? Pertanyaan Bu Indra itu.
Kalau makan dengan tangan kanan. Sudah, Bu. Sip. Tidak sambil bicara. Kadang-kadang, Bu, nek ditanyai bicara, Bu. Ya, tapi jangan banyak-banyak. Jangan sambil dongeng. Dongeng keselak. Terus menghabiskan. Nek makan dihabisin. Lah itu, Bu. Saya kadang-kadang enggak habis. Nah, berarti besok porsinya dikurangi lagi. Jangan banyak-banyak. Kemudian mengambil dari tepi. Bu, tepi piringku dikebaki lauk, Bu. Ya disingkirkan dulu, ngambilnya dari tepi, jangan langsung yang tengah seperti itu. Kemudian lanjut, setelah makan sekarang. Setelah makan, aturan yang pertama, berdoa. Nah, tadi Bu Indra juga sudah sampaikan, sebelum dan saat mengakhiri kegiatan kita dianjurkan untuk berdoa. Walaupun doa setelah makan ada yang belum hafal mungkin, hanya alhamdulillah itu sudah tidak apa-apa. Oke. Yang kedua minum. Kalau bisa minumnya air putih. Oke, jangan minuman instan. Karena itu banyak pengawetnya. Kalau minum air putih lebih sehat. Paham ya sampai sini? Terus lebih bagus lagi kalau setelah makan itu piringnya dicuci. Bu, selak dolanan. Ya, tapi besok jangan diulangi lagi, nggih. Paham nggih? Oke. Ini adalah beberapa aturan di rumahku. Nah, ini seperti judulnya. Sampai sini paham? Masih ada waktu 5 menit. Yang belum paham, silahkan bertanya. Bisa japri atau bisa langsung komen. Masih ada waktu 5 menit, lumayan. Minum, berdoa, cuci tangan, ya. Sudah. Ya, sip. Berarti sudah melakukan semua. Sudah ya. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang, makan sesuai yang Nabi anjurkan. Siap. Nah, tadi ya, yang dari tepi itu juga saat Bu Indra ngaji pernah diajar seperti itu. Nah, Bu kapan masuk SD? Belum tahu. Nunggu kondisi aman. Ini Bu Indra juga sudah kangen ngajar secara langsung, tidak seperti ini. Enak ngajar langsung. Karena mengajar seperti ini juga butuh tenaga ekstra. Nah, sesuai yang di halaman 45, makhluk hidup perlu makanan. Makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Nah, makanan bersih dan sehat. Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Loh, berdoa sama. Berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Tanda syukur kepada Tuhan. Itu sesuai dengan Pancasila atau tidak? Bersyukur. Nah, sesuai dengan Pancasila sila pertama. Untuk kelas 3, sudahkah semua hafal Pancasila? Bu Indra harap sudah semua. Oke. Kalau tatap muka langsung, sebelum masuk kelas, Bu Indra akan meminta bersama-sama mengucapkan Pancasila. Oke.
setelah berdoa kita ucapkan Pancasila bersama. Itu kalau tatap muka langsung. Supaya apa? Pancasila tetap di jiwa kita, tidak tergerus oleh yang lainnya. Bagaimana bunyi sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa berarti yang berhubungan dengan Tuhan. Salah satunya adalah bersyukur. Nah, bentuk bersyukur itu macam-macam. Bentuk rasa syukur macam-macam. Yang pertama tadi, berdoa kepada Tuhan. Baik itu makan, saat makan atau sesudah makan, belajar atau sesudah belajar, masuk rumah pun juga berdoa, keluar rumah juga berdoa, naik kendaraan, seperti itu. Ya, selalu berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, contoh rasa syukur apa? Tadi, menghabiskan makanan. Yang kita ambil. Bukan berarti menghabiskan makanan yang ada di lemari makan dimakan semua, tidak. Maksudnya menghabiskan makanan yang sudah kita ambil itu loh. Yang ketiga, beribadah tepat waktu. Ini adalah contoh dari beberapa bentuk rasa syukur. Nah, di sini ada bacaan. Bacaan halaman 40. Nah, halaman 40 di buku paket itu juga merupakan bacaan yang bentuk rasa syukur yang sering kita lakukan. Oh iya, satu lagi bentuk rasa syukur kita, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan juga merupakan bentuk rasa syukur kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya. Itulah mengapa sebelum makan kita cuci tangan, karena kita tidak tahu di tangan kita ada berapa kuman yang ada di tangan kita. Kita tidak tahu. Lebih baik kita mencuci tangan sebelum kita jatuh sakit. Paham sampai sini? Nah, sekiranya itu yang dapat Bu Indra sampaikan. Jika ada pertanyaan atau masukan nanti bisa lewat WA langsung atau bisa japri Bu Indra. Mohon maaf bagi semuanya atas kalau mungkin ada kalimat Bu Indra yang salah. Selamat belajar. Sampai bertemu lagi di video yang lain. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat.